Kereta perang ini dikusiri langsung oleh Sri Krishna untuk membawa Arjuna mencapai kemenangan. Dikisahkan jika Sri Krishna ada di salah satu pihak, maka kemenangan, kejayaan, dan kemakmuran pasti diraihnya. Kencangkan sarung Anda, sandingkan kopi, dan cemilan Anda biar tambah syahdu. Hehe, oke siap dan? Sebuah karya seni akan tercipta dari sebuah cita-cita yang tinggi. Berawal dari sebuah setekan yang sangat sederhana ini, kita bangun sedikit demi sedikit kerangka dasar dengan aliran surrealis. Aliran ini dalam seni bonsai mengutamakan penampilan garis-garis imajinasi yang dapat menimbulkan daya khayal. Karya seni bonsai aliran surrealis lebih menampilkan bentuk-bentuk garis yang tidak sewajarnya, dengan tujuan bisa melahirkan daya khayal yang beragam. Garis imajinasi atau garis khayal tersebut ditata dan ditampilkan tidak hanya pada satu bagian anatomi saja, melainkan juga bidang anatomi lainnya. Kebebasan penataan gerak imajinasi dalam aliran ini menghasilkan berbagai macam bentuk karya seni bonsai. 2 tahun telah berlalu, kerangka dasar sudah terbangun, bahan bonsai sudah terlihat lebih kokoh dari sebelumnya, walaupun belum 100% kekokohan dimiliki. Kekokohan kerangka ini akan tercipta jika kebutuhan dari bahan bonsai kita ini tercukupi. Dan sebenarnya, apa sih kebutuhannya? Asupan. Ya, asupan. Dari sebuah pohon, asupan akan menghasilkan kesuburan. Kesuburan akan menghasilkan kekokohan. 2 tahun ini berjalan dengan media yang terbatas, dan sekarang kita akan menambah dosis asupan pada bahan bonsai kita, sekaligus membuka ruang kedalaman. Dengan kata lain, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Fungsi dari membuka ruang adalah akan terciptanya hasil dari karya bonsai kita lebih hidup dan lebih berisi. Jika ini dilakukan lebih awal, nutrisi ini tidak akan sia-sia karena pohon sudah dikonsep dengan tepat. Nutrisi pun akan membesarkan anatomi yang kita pilih. Karya yang kita bangun ini terinspirasi dari bonsai milik Mas Ulin Nuha Jepara, yang pada waktu itu kita melihat langsung di Pamnas Ciamis bertabur bintang. Dan bonsai tersebut sudah di kelas bintang. Sekarang bonsai tersebut sudah pindah tangan ke Bali dan diberi nama Kereta Kencana. Dari situlah kita akan beri nama pada bahan bonsai kita, yaitu kereta perang Sri Krishna. Yang mempunyai makna, kereta adalah alat transportasi dan Sri Krishna adalah salah satu tokoh pewayangan, ratu dari kerajaan Dwaraka. Sri Krishna adalah keturunan dari Dewaki dan Basudewa. Dia adalah titisan dari Dewa Wisnu. Kereta perang ini dikusiri langsung oleh Sri Krishna untuk membawa Arjuna mencapai kemenangan. Dikisahkan jika Sri Krishna ada di salah satu pihak, maka kemenangan, kejayaan, dan kemakmuran pasti diraihnya. Pada saat sebelum pecahnya perang Bharatayuddha di Kurusetra, ada perwakilan antara Pandawa dan Kurawa untuk menemui Sri Krishna meminta keadilan atas hal tersebut. Perwakilan yang datang adalah Arjuna dan Duryudana. Kedua kesatria tersebut disuruh memilih antara pasukan Narayani atau Krishna. Duryudana pun menyela pembicaraan Krishna. Tetapi Basudewa, kemampuanmu itu melebihi dari pasukanmu itu. Krishna pun menjawab, kau memang benar, Duryudana. Kesaktian Cakra Sudarsana dan Bajra Indra hanya akan bisa ditandingi oleh Sang Mahadewa saja. Ledakan senjata itu bukan hanya membuat manusia takut, tapi juga membuat para dewa gentar. Kekuatan dari pengetahuanku, kekuatan dari karakterku, energi, dan bahkan jiwaku pun ada di senjata itu. Saat aku menggunakan senjataku, Cakra Sudarsana, akan terjadi kehancuran, kebenaran, dan kebohongan.
keadilan dan ketidakadilan, yang lemah dan yang kuat, semua akan hancur. Karena itulah Sri Krishna mengambil keputusan untuk tidak menggunakan senjata dalam perang, hanya seorang diri tanpa senjata. Di satu sisi ada pasukan Narayani Aksohini yang diklaim sebagai pasukan terkuat di dunia. Setiap prajurit dari pasukan Aksohini, cara bertempur mereka seperti sang Maharatu. Dia bisa menggunakan semua senjata yang dikenal di dunia ini. Mengalahkan pasukan tersebut nyaris tidak akan mungkin. Arjuna pun diberi kesempatan untuk memilih, karena dia terlihat lebih dulu oleh Krishna. Walaupun Duryodhana datang lebih dulu, karena kemurahan hati dari Arjuna, Arjuna pun menyuruh Duryodhana untuk memilih terlebih dahulu. Tetapi Krishna pun menghentikannya, karena Arjuna terlihat lebih dulu olehnya. Arjuna pun memilih Sri Krishna, seseorang tanpa senjata. Dan Duryodhana mendapat pasukan Narayani Aksohini yang diklaim sebagai pasukan terkuat di dunia dan nyaris tidak akan mungkin mengalahkannya. Dan Arjuna bersama Krishna yang tanpa senjata dan seorang diri. Tetapi Arjuna sangat yakin dengan hatinya. Saat intisari dari batang tebu dihasilkan, maka hanya sarinya saja yang bernilai, batangnya tidak bernilai. Sekarang kita lihat siapa yang mendapat apa di dalam pertempuran ini. Jadi dapat kita ambil sebuah pelajaran. Keangkuhan, kedangkalan, dan kesombongan akan menghancurkan masa depan. Kuncinya adalah proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil. Yakin pada itu. Kita lihat 2 tahun lagi. Oke, sorry Dan, terlalu melebar Dan. Tapi tidak apa, sebagai referensi. Mari kita lanjut ke topik. Kita harus menganalisa kekurangan dari pohon kita agar kita tahu bagaimana cara memaksimalkannya. 1. Karena konsep kita surrealis harus sesuai dengan aturan mainnya. Kedua, tahapan pohon kita masih tahapan anak, yaitu meliputi akar, batang, dan cabang. Ketiga, keseimbangan. Dimensi dari pohon kita masih kurang karena ada beberapa komposisi yang masih belum komplit, yang mengakibatkan ruang-ruang pembentang dan ruang kedalaman belum terbentuk secara maksimal. Keempat, proporsi. Proporsi masih kurang karena besarnya batang belum sesuai dengan keinginan kita. Cabang ranting, anak ranting, cucu ranting akhirnya pun menjadi proses yang tersendat karena masih kejar proporsi batang utama. Jika proporsi batang utama sudah cukup, secara otomatis kita akan melangkah ke proses selanjutnya. Karena komposisi sudah beberapa kita miliki, tinggal melengkapinya saja. Kelima, keharmonisan dan kematangan belum tercapai. Ini bisa dikatakan masih 0. Jika sudah terangkat dari ground dan sudah tumbuh di pot, disitulah kita dapat melihat keharmonisan, keselarasan, keindahan dari segala sisi. Kematangan dan unsur tua dapat terlihat lebih jelas. Jadi dari beberapa kekurangan yang kita miliki itu masih perlu penanganan secara khusus. Memuliakan media menjadi sangat penting untuk mencapai cita-cita pada pohon bonsai kita kali ini. Masih perlu bertapa untuk mendapatkan kesaktian dan siap bertempur. Jadi tidak usah buru-buru. Ketika kita lagi mengejar cabang, fokuslah pada cabang tersebut. Tidak usah mengejar ranting. Ketika kita lagi mengejar ranting, fokus juga pada ranting. Tidak usah mengejar anak ranting, dan seterusnya. Ini mengakibatkan kita tersendat dalam proporsi pohon kita. Tetapi ada yang mengejar proporsi dari 2 tahap sekaligus. Jadi keputusan harus diambil berdasarkan situasi dan kondisi pohon tersebut. Ada yang bisa kejar 2 kali proses, ada yang tidak. Secara rule-nya ada 5 tahapan dalam pembuatan bonsai. Tahapan bayi,
akar, dan batang. Tahapan anak, akar, batang, dan cabang. Tahapan remaja, akar, batang, cabang, dan ranting. Tahapan dewasa, akar, batang, cabang, ranting, dan anak ranting. Tahapan tua, akar, batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Begitu ya kira-kira. Selamat berkarya guys. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, salam bonsai Indonesia.